Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين أعزائي رحمكم الله. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu dan kadar Allah. Hari ini kita itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya tak tahu materi kita hari ini. Persoalannya memang tak ada jadwal di sini. Iya. Iya. Waktu saya datang kemarin apa materinya? Merajut kasih mungkin sebelumnya. Sama merajut tinta. Iya. Sebelumnya Lupa lagi Ustaz. lupa. Memang kalau soal belajar kita sangat lupa. Kalau utang lebih cepat lagi kita. Iya. Kalau utang lebih cepat itu dilupakan. Sesuatu yang paling mudah untuk dilupakan utang. Kalau rokok itu yang paling susah dilupakan, Pak. Rokok. Sampai orang gila pun lupa lain tapi tak lupa rokok. Itu ada dua jenisnya yang paling mudah dilupakan, utang. Yang susah dilupakan rokok. Sebab orang gila lupa yang lain tapi tak lupa rokok. Baik, kalau gitu kita bahas satu yang penting kemudian untuk itu kita tafsir Al-Fatihah sudah belum kan? Belum. Baik, hari ini kita bahas tentang tafsir ringkas Al-Fatihah. Ini saya ambil dari beberapa riwayat dan kemudian dari tulisan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, karena kita sudah banyak, insya Allah bapak-bapak semuanya kita hafal surah Al-Fatihah. Kalau tak hafal, terpaksa belajar ulang. Baik, kita mulai tentang kita mengambil mendulang sedikit mutiara Al-Fatihah untuk hidup kita. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sab'un masani. Salah satu dinamakan nama dari surah Al-Fatihah. 7 ayat yang berulang-ulang untuk dibaca. Al-Fatihah juga disebut sebagai ruqyah. Karena riwayat seorang sahabat yang meruqyah orang yang disengat ular, digigit ular dengan surah Al-Fatihah. Dengan surah Al-Fatihah. Cuman ruqyah ini jangan terlalu disanjung-sanjung tinggi-tinggi. Sampai-sampai setiap sakit ruqyah. Sampai malah sholat pun minta diruqyah. Ya, tak mau ngaji minta diruqyah. Kalau dulu orang mencari kambing hitam, sekarang orang cari jin hitam. Ya. Menyalahkan jin bahwa dia tak mau sholat, malas ngaji, malas sholat Ustaz. Ada masalah apa? Ini gangguan jin. Padahal jin juga ikut sholat. Ya, ruqyah. Kadang-kadang Al-Fatihah itu juga disebut sebagai sab'ul masani ruqyah as-shalah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi qiraatil Fatihah. Tidak ada salat kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Tetapi yang umum disebut adalah ummul kitab. Ya? Ummul kitab. Boleh kita Fatihatul kitab atau ummul kitab. Dia dikatakan ummul kitab karena seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu tersimpul dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita baca bahasa Indonesia, rasa-rasanya tak mungkin kan? Kalau kita baca bahasa Indonesia, tak mungkin. 6.000 ya, 236 ayat itu disimpulkan hanya dalam 7 ayat. Hanya 7 ayat menyimpulkan semua ini. Tetapi kalau kita belajar betul Al-Quran dari apa penjelasan oleh para ulama, kita akan dapatkan kesimpulan
dari awal sampai akhir. Tidak ada isinya kecuali tauhid. Dari awal itu sampai akhir Al-Quran itu hanya tauhid. Pertama, apabila Al-Quran Al-Karim berbicara tentang perbuatan Allah, tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut oleh ulama bahwa Al-Quran sedang berbicara tentang tauhidul ilmi al-khabari. Tauhidul ilmi al-khabari. Kalau bahasa biasa kita pahami tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat. Imam Ibnu Qayyim katakan tauhidul ilmi al-khabari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Ini pertama. Yang kedua, apabila Al-Quran berbicara tentang hak Allah atau kewajiban hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bermakna Al-Quranul Karim berbicara tentang tauhid talabi wal qasdi, atau bahasanya ringan tauhid uluhiyah. Yang pertama tadi tauhid ilmi al-khabari, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Yang kedua tauhid talabi wal qasdi. Ini dinamakan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Tauhid uluhiyah kalau dia dimaknakan hak Allah atas hambanya. Tauhid ubudiyah kalau dia dikaitkan dengan perbuatan hambanya kepada Allah. Tauhid ubudiyah namanya. Dua sudah. Ketiga, apabila Al-Quranul Karim berbicara tentang halal dan haram, perintah dan larangan, itu berarti Al-Quranul Karim berbicara tentang mukammilatut tauhid, penyempurnaan tauhid. Berapa tuh Pak? 3. Keempat, apabila Al-Quranul Karim berbicara tentang balasan, ganjaran, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, orang yang beriman beramal saleh surga firdaus tempat tinggalnya. Ini dinamakan jazaa'ut tauhid. Yang kelima, apabila Al-Quran bicara tentang hukuman azab, ini dinamakan jazaa'un liman kharaja an tauhid. Sudah berapa tuh? 5. Inilah inti Al-Quran. Perhatikanlah Al-Quran dari awal sampai akhir tidak akan pernah lepas dari 5 ini. Tak akan pernah lepas. Tak ada Al-Quran itu ayat fisika, ayat kimia, ayat matematika, ayat olahraga, ayat binara, macam-macam. Semua ayat nak dibuat. Tak ada. Semuanya adalah tauhid. Imma itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, jazaa'ut tauhid, mukammilatut tauhid, jazaa'un liman kharaja 'anil tauhid. Semuanya itu ilah intinya. Kalau kita sudah tahu inti ini, mari kita lihat Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah memuat 5 intinya? Sebab kalau kita cuma belajarnya dari bahasa Indonesia, kita tak dapat tuh. Nengok artinya aja kita sudah biasa-biasa saja. Itu gunanya kita belajar bahasa Arab. Karena bahasa Al-Quran, kadang-kadang kita bahasa munafik kita belajar sungguh-sungguh. One tulisan wan bacaan Pak, itu bahasa munafik teman-teman. One tulisan wan bacaan. Kalau orang Pariaman, one itu kakak, wan itu abang, kakak tulisan, abang bacaan. Iya, kalau orang Pariaman itu one, kakak tuh, wan, abang, kakak tulisan, abang bacaan. Berapa banyak munafiknya? Itu sungguh-sungguh kita belajar Pak. Bahasa Arab yang lurus-lurus tuh, ya, yang jujur itu malas kita Pak. Sehingga kita cuma bisa Arab Melayu, Arab Nahdi, Arab Maklum. Lebih dari itu tak tahu Arab
dikatakan oleh dalam hadis bahwa Al-Fatihah dibagi dua. Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, dengan nama Allah di sini mengandung hakikat tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu pada hakikatnya adalah husnuzon kepada Allah. Itu tawakal kepada Allah. Baik sangka kita kepada Allah. Tawakal itu dari awal, bismillah, aku memulai ini dengan menyerahkan diri kepada Allah, bukan di akhir, Tuhan. Kita selalu tawakal di akhir. Berobat sana tak bisa, sini tak bisa, uang habis, ini habis, sudah akhir-akhir tawakal saja. Tawakal selalu terakhir. Tawakal itu dari awal. Kita tawakal kepada Allah dalam setiap pekerjaan. Apapun akhir dari setiap pekerjaan, hasilnya yang kita terima dengan husnuzon kita bahwa apapun yang kita dapatkan itulah yang terbaik untuk kita yang dibagikan Allah. Tapi kita kan tanpa tawakal selalu saja buruk sangka pada Allah. Saya udah capek-capek dulu sebelum ngaji, penghasilan lumayan banyaknya. Setelah ngaji, penghasilan makin kurang. Dulu sebelum ngaji tak punya masalah rumah tangga. Setelah pengajian, rumah tangga baru mulai punya masalah. Dari awalnya tak tawakal. Usaha mulai tawakal dari awal. Bismillah, dengan nama Allah. Ya. Kalau makan, doa kita apa? Bismillah saja, tak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita hanya mengkhususkan dengan nama Allah Ar-Rahman dan Rahim. Tapi kalau kita baca Bismillah, masuklah seluruh nama Allah. Berapa nama Allah? Bukan 99 banyak dikasih tahu. Nama Allah banyak. Yang 99 itu diberitahu, yang tak diberitahu. Ya namanya tak diberitahu tentu saya tak tahu. Ya? Iya. 99 itu yang diberitahu, wa man ahsaha walillahi 99 isman wa man ahsaha dakhala al-jannah. 99 nama. Ada tauhid asma dan sifat. Allah lafzul jalal, zul uluhiyah, lafaz yang agung dan tinggi yang memiliki hak uluhiyah, hak untuk diibadati. Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan para ulama membedakan. Ar-Rahman, kasih Allah dan sayang Allah dibedakan. Tapi satu saat nanti kasih dan sayang Allah ini, kasih Allah ini akan meliputi seluruh manusia. Contoh Yasin wal Qur'anul Hakim tanzilan azizur rahim. Diturunkan dari Maha Rahim untuk seluruh makhluknya rahim Allah. Al-Quran diturunkan untuk seluruh makhluknya. Kalau mereka berpegang pada Al-Quran, dia dapatkan kecintaan sayang Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah diberikan kepada seluruh makhluk kasih Allah. Allah berikan kepada makhluk siapapun yang minta dengan sifat Rahman Allah. Allah berikan. Siapa saja yang minta. Kafir, musyrik, munafik, siapapun hidupnya, orang taat, orang fasik, siapapun minta kepada Allah, pasti Allah bagikan. Itu sudah janji Allah tuh. Tetapi sayangnya tidak Allah berikan kecuali hanya untuk orang beriman. Maka jangan heran kenapa orang munafik datang, orang kafir, orang musyrik datang ke kuburan, datang ke lenteng, minta hidup kaya, minta ini. Memangnya itu pekong yang kasih kaya? Allah beri. Kenapa Allah berikan juga? Karena itu kasih. Jangankan manusia, iblis saja minta pada Allah, Allah kabulkan permohonan. Jadi jangan bangga kalau doa kita. Ada orang, saya ini doa saya makbul, walaupun saya banyak maksiat. Bilang aja sama dia, jangankan ente, iblis saja makbul doanya. Makbul tak doanya iblis? Ketika iblis minta anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah beri aku tempo sampai hari akhir, langsung dikabulkan tak? Langsung, innaka minal munzirin, engkau diberi tempo, langsung makbul doa iblis. Jadi jangan heran kalau ente, oh ini besar, ini doa ini makbul, jangan heran orang
Tapi pengabulan itu bukan tanda Allah sayang. Allah menyintai hendaknya. Allah kabulkan permohonan iblis tidak berarti Allah sayang pada iblis, Allah menyintai iblis, tidak. Tapi dengan kasihnya, kehendaknya Allah berikan kepada siapapun yang meminta urusan dunia ini, karena dunia tidak berharga di sisi Allah walau selembar sayap nyamuk. Jadi kita jangan rasa kecut lah kalau nengok ada orang maksiat banyak, ini banyak, hidupnya makin senang, ya, rukunya makin banyak, mobilnya makin banyak, semua jangan. Allah tidak menyayangi mereka dengan harta. Yang kita baru ngaji, sudah ngaji, makin susah semuanya. Jangan heran. Ujian kita berat. Karena yang ingin tempati surga. Apa yang kita korbankan baru untuk surga? Bukankah orang terakhir masuk surga itu, kalau dia dibagi dunia 10 kali lipat dari dunia dan isinya dia miliki, dia korbankan asal dia jangan dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang kita apa yang kita korbankan dunia untuk mendapatkan surga? Tidak ada. Kecil itu sisa uang belanja. Kalau ada uang parkiran 500, 1000, paling-paling 1500. Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonominya ada masjid. Di urusan dunia tak ada itu prinsip ekonomi. Apa? Mendapatkan batu cincin kecil-kecilnya untuk dengan nilai sebesar-besarnya. Kan itu terjadi. Batu cincin kecil tuh, keluarkan duitnya besar tuh. Itu dia dengan modal sebesar-besarnya mendapatkan batu cincin sekecil-kecilnya. Coba kalau di masjid dibalik itu dengan infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rahman Allah, Rahim, Ar-Rahman, Rahim Allah kepada orang-orang beriman. Ini rahasia pertama kita di awal dengan bismillah. Tawakal kepada Allah dari awal. Kemudian ayat berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kelihatannya S-nya tak ada pada. Dia agak beda, Pak. Dia kebiasaan S. Ya. Baik, kita lanjutkan 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berkata Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam 3 ayat ini Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, di dalam 3 ayat ini mengandung rukun ibadah. Syarat ibadah berapa? 2. Ikhlas dan ittiba. Rukun ibadah 3. Cinta, harapan, takut. Tanda kesempurnaan ibadah 2. Sempurnanya penghinaan diri, sempurnanya kecintaan. Kalau sempurna penghinaan diri, apa sebabnya? 3. Ya, bagaimana sempurnanya? Karena ketaatan, karena kebutuhan, karena dosa. Ini nanti dibahas. Ya. Tapi lihat, 3 ayat ini mengandung makna, mengandung rukun ibadah. Ayat yang pertama, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji. Dalam bahasa Arab itu artinya hanya satu pujian. Alhamdulillah. Satu pujian. Dari mana datangnya kalimah segala puji? Itu lafaznya tunggal, tapi dari mana datangnya kalimah itu segala puji? Dari huruf alif lam. Karena dalam bahasa Arab alif lam itu pun dibagi lagi. Di samping lil ma'rifah ada juga lagi namanya lil istiqra', ada lil lamhi. Ini lil istiqra' yang mengandung meliputi. Maka itu diartikanlah segala. Segala puji hanya milik Allah. Boleh tak memuji selain Allah? Boleh tak memuji selain Allah? Nah ini bahaya. Kalau anak
cantik, boleh tidak dibilang cantik? Berarti jelek. Bagaimana istrimu? Oh jelek istri saya. Marah istrinya orang yang cantik dibilang jelek. Anak, jangan. Sehingga ada khurafat yang masuk di tengah masyarakat. Kalau anak yang cantik jangan dibilang cantik, nanti jadi jelek. Jadi kalau anak cantik harus dibilang jelek. Kalau anak gemuk jangan dibilang gemuk, dibilang kurus. Sebab kalau kita bilang gemuk nanti dia sakit, jadi kurus. Itulah khurafat muncul. Sehingga anak-anak pun ditanya, ini anak, oh anak siapa ini cantik? Shh, jangan dibilang cantik. Ih anak jelek, anak monyet, anak ini. Boleh memuji sesuatu selain Allah dibolehkan sebatas yang ada pada sesuatu itu. Kalau cantik kita bilang cantik, bagus kita bilang bagus. Tetapi dalam pujian itu tentu ada iringan Masya Allah, Insya Allah, Masya Allah, anak ini cantiknya, baiknya. So, ucapkan Masya Allah. Jadi kalau ada anak kita dipuji orang, dia lupa mengucapkan Masya Allah, panggil dia. Ya, ucapkan Masya Allah. Kalau tidak, anak kita akan kena ain. Jadi penyakit ain, pandangan mata itu bukan hanya kena iri. Dan karena rasa kagum yang lupa mengucapkan Masya Allah, anak bisa kena ain. Jadi kalau anak kita dipuji orang apa ini, bukan kita yang mengucapkan. Yakin, ucapkan Masya Allah, Barakallah, agar tetap kebaikan itu Masya Allah, atas kehendak Allah. Ini yang kita ucapkan. Nah, di dalam alhamdulillah segala puji ada makna cinta. Tengok para ulama kita mungkin. Nah, cinta itu lahirnya dari mana? Dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati. Memangnya orang buta tak boleh menyintai? Itu pepatah tak benar, Ikhwan. Antum jangan suka pilih pepatah tu boleh diterima, boleh tidak. Sambil nyelam minum air. Memangnya antum tak ada pekerjaan lain lagi nak minum air? Air ada di atas, antum nyelam juga, mati lemas antum. Sambil nyelam cari mutiara, baru mantap. Ini sambil nyelam minum air. Ngapain antum minum air sambil nyelam-nyelam? Bulan Ramadan batal puasa tuh. Jangan. Banyak jalan menuju Roma. Ngapain antum ke Roma? Hah? Mau apa ke Roma? Banyak jalan untuk umroh, baru mantap. Ini banyak jalan menuju Roma. Tak perlu apa inti ke Roma. Tak ada urusan kita di Roma. Kita mau buka Madinah. Banyak jalan untuk umroh. Travelnya banyak. Jangan menuju Roma lagi. Buang aja. Cinta dari mata turun ke hati, salah. Orang buta boleh menyintai. Sekarang kita melihat Rasul atau tidak? Tidak, kita tidak melihat Rasul. Wajib tak kita menyintai Rasul? Wajib. Kalau dari mata turun ke hati, kapan kita menyintai Rasul? Kita melihat Allah tidak? Wajib tak kita menyintai Allah? Maka itu pepatah itu batal. Cinta itu dari hati. Lalu bagaimana hati mengenal yang ia cintai? Dengan ilmu. Timbul cahaya di hati sehingga dia kenal dengan apa yang ia cintai. Dari hati baru menjalar ke seluruh tubuhnya. Kalau hati dipenuhi dengan cinta, maka pandangan tidak ada kecuali keindahan. Maka yang ingin kita dengar dari yang kita cintai semuanya indah. Lisan kita pun keluar keindahan. Coba kalau hati kita penuh dengan kebencian, semua yang dilakukan orang mesti salah, Pak. Dibantu, dia ngomong, emangnya dia yang kaya? Saya tak butuh bantuan. Mau lihat-lihatkan kekayaan. Besok tak dibantu, dia bilang dasar korun, lebih. Kemarin kita bantu, kita dibilangnya sombong. Hari ini kita tak bantu, dibilangnya korun. Apa masalah? Karena dia sudah memandang kita dengan pandangan kebencian hati. Kalau pandangi saudara itu dengan hati penuh cinta, jalan itu semuanya. Apalagi pandang istri, harus penuh. Pernah bapak-bapak bangun malam lihat wajah istri itu, tatap sedikit, waduh ini anak sudah banyak lahir, wajahnya pun sudah tak terurus lagi.
Salah pula kita batu cincin sudah mengkilat, muka istri makin hitam. Malam nasib ibu-ibu kan? Hah? Coba. Bu, jangan dibuka-buka rahasia, Bu. Tapi itu kenyataan, Ikhwan. Apa coba? Kata Rasulullah, istri membangunkan suami, suami membangunkan istri. Bahagia mereka. Pernah tak kita bangun malam, lihat wajah istri itu, ambil sedikit lap, dilap wajahnya itu dengan air, ya? Alhamdulillah. Mulai datang baterai ini, Pak. Saya kalau datang baterai ini agak senang sekali. Jadi kita perhatikan keadaan itu. Atau istrilah juga. Pernah ada ibu-ibu bangun malam tuh, suami capek kan pulang. Dan pas bangun tengah malam, tengok tatap wajah suami itu, ya, sudah semakin hitam. Usia itu sebenarnya barulah tak tua lah, baru 37, tapi sudah kayak 73. Yang dilap sedikit, ya jangan bunga aja yang dilap-lap sampai bunga biasa tuh kayak bunga plastik mengkilat, tak ada satupun debu di situ. Sementara wajah suami itu makin berdebu, ya. Tapi ingat juga Bu, hati-hati pesan sama suami itu. Biasanya kalau wajahnya sudah mengkilat, dia cari yang baru lagi. Ini masalah juga, kan banyak itu. Sebelum ngaji belum punya masalah. Suami setelah ngaji, setelah taklim, rumah tangga jadi masalah. Kenapa? Suami setiap pulang bicara poligami, asal balik lagi poligami. Jadi masalah, macam tak ada kajian lain lagi. Oh. Dan ibu-ibu juga punya masalah semenjak kenal BlackBerry. Itu tak pernah mijit suami lagi tuh. BlackBerry aja kena pijit terus. Suami pijit tangan sendiri gini kan lah capek-capek. Istri masih BlackBerry. Dia Rasulullah subhanallah. Kadang-kadang Rasulullah tidur di paha Ummul Mukminin sambil mengulang Al-Quran. Pernah ada bapak-bapak duduk atau kita tidur di paha istri duduk sambil mengulang hafalan? Ya walaupun wallahu ahad terus tak masalah lah, itu aja. Kok itu terus Mas? Ulang hafalannya. Kok itu terus? Tak ada lain lagi hafalan kecuali Allah. Tapi kan lumayan juga kan ada tambahan. Tapi tidak pernah kita buat. Tidak. Kalau kita contoh Rasul subhanallah, semakin tua tuh semakin lama itu semakin indah. Kita semakin lama semakin parah. Semakin banyak nak perang. Ini ya. Cinta. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Di situ ada makna cinta. Rukun dari ibadah. Nah, kita ibadati Allah dengan cinta kita. Dengan penuh kecintaan kita mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kalau kita menyintai, hati kita sangat senang kalau dipanggil oleh orang yang kita cintai. Tapi kita senang tak kalau dipanggil Allah? Kadang-kadang kita tak senang. Ya, sholat lagi. Baru habis ngetik nih. PR belum selesai. Tugas kantor belum selesai. Zuhur baru aja siap duduk-duduk itu terdengar suara azan. Jawabannya bukannya senang. Allah, belum sempat apa-apa sudah sholat lagi. Datang Ramadan. Waduh, Ramadan lagi. Rasanya capek Ramadan dulu belum hilang lagi. Tidak senang hati menyambut. Ibu-ibu sedang goreng, baru aja masukkan ikan di penggorengan, azan. Apa jawabnya? Bukan jawab senang. Ya Allah, ikan baru aja digoreng, belum apa-apa sudah azan. Bilal ditunggulah dulu ikan itu masak baru azan. Masalah. Ada tak senang? Dia Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Ya Bilal, aqimis salah, arihna bis salah. Ya Bilal, dirikan salat, istirahatkan kami dengan salat.
nikmat solat menjadi qurratul a'yun. Sebab cinta, di atas cinta itu namanya qurratul a'yun. Maka itu doa Rasulullah, hablana min azwajina wa zurriyatina qurratul a'yun. Ya, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak keturunan kami agar mereka menjadi qurratul a'yun. Itu di atas cinta. Kenapa? Sesuatu yang kita cintai belum tentu menyenangkan hati kita. Tapi sesuatu yang menyenangkan hati kita mesti kita cintai. Anak yang kita cintai, Pak, belum tentu menyenangkan hati kita. Apa permintaannya kita kasihkan tuh, tapi tingkah lakunya tambah menyakitkan hati. Di pagi minta game ini sudah game over, akhirnya kita pun hampir game dibuatnya. Tak ada, tak menenangkan hati kita. Istri kita juga, ya, suami juga begitu. Apapun sudah kita bagikan. Suami kadang-kadang istri minta ini, istri nampak jilbab, dia beli jilbab, padahal jilbab yang kemarin masih dalam plastik, belum dipakai lagi, tapi dia beli jilbab baru lagi. Yang suami begitu juga minta ini itu semua. Tapi yang kita cintai belum tentu menyenangkan hati kita. Untuk itu kita berusaha agar anak, istri, keluarga kita ini menyenangkan jiwa kita, menenangkan. Sudah tak sholat itu menenangkan hati kita? Kadang-kadang umumnya belum kan, Pak? Justru saat sholat itulah berkecamuk semuanya. Utang ingat, maksudnya utang orang, bukan utang kita. Tak ada lah pikir orang sedang sholat, waduh utang belum bayar lagi, gimana lah kalau aku mati nanti. Rasulullah saja tak menyalarkan orang yang masih terlibat utang. Tak ada orang pikiran itu tuh. Cuman dia sholat pikir, tadi kelihatannya orang yang berutang di saf depan dia. Dia nengok orang di depan tuh, saf depan dia kan, amin, berarti masih ada yang akan bayar utang tuh. Begitu orang yang kedua tengok, dia tak ingat itu lagi, utang. Itu kena salah pola ngajar mungkin, Pak. Dulu kan kita diajar suka berutang. Waktu kita sekolah SD, ya, guru kita ngajar berutang, tapi lupa ngajar kita kembalikan uang. 23 kurang 19, 3 tak bisa kurang 9, pinjam kepada 2. Jadi 13. Kurang 9 jadi 4. Pernah ada ibu guru bilang kan, kapan dia balikkan? Mulai dari kecil ngutang, kelas 2 ngutang, kelas 3 ngutang, sampai SMP ngutang. Ngutang, Kak, tamat sekolah juga ngutang, tapi kan lupa kembalikan. Salah ngajarnya. Coba dirubah ngajarnya. 23 kurang 19, 3 tak bisa kurang 9, karena 3 orang miskin, 2 orang kaya. Yang kaya beri 10 kepada miskin, jadi 13, karena hutang wajib dibayar, dia bayar 9, tinggal 4, kan bisa. Hasilnya kan sama, tapi nilai pendidikannya berbeda. Bahwa hutang harus dibayar, yang kaya mesti berinfak. Kan beda tuh kalimatnya sedikit. Ini enggak, hutang, minjam, tak pernah ada dia mengembalikan. Kapan dia kembalikan? Ya, nah itu pola ngajar juga tuh. Itu yang saya sering katakan, pola ngajar ini banyak niru barat. Kalau tak niru barat, niru India. Kalau barat musiknya, kalau India nyanyinya. Kan ibu-ibu nak ngajar syahadat pun pakai nyanyi tuh. Ngajar Quran pun pakai nyanyi. Minta dana pun pakai ya dana. Ibu-ibu kalau cari dana pakai dana. Perhatikan, alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, tauhid rububiyah. Rabb maknanya khaliq, razik, mudabbir li kulli syai'in. Rabbul alamin, apa disebut Rabb? Karena dia khaliq, malik, razik. Maka itu pengakuan adanya Allah sebagai Rabbul alamin bukan hanya pengakuan yang diakui oleh kaum muslimin, tapi pengakuan itu juga diakui oleh orang-orang musyrik. Bahkan itu pun diakui oleh iblis. Maka itu kalau kita hanya beriman sebatas yakin Allah Rabbul Alamin, tidak diiringi sebagai
Sebab iblis juga meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Apa kata iblis ketika Allah mengatakan ma mana'aka alla tasjuda is amartu? Apa yang menghalangi engkau ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Apa jawab iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Ngaku dah iblis Allah menciptakannya, sangat ngaku. Kemudian Allah suruh keluar, iblis minta lagi. Ya Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, ya Allah. Wahai yang menciptakanku, menjagaku, memeliharaku, mematikan, menghidupkanku, beri aku tempo. Sebab kalau Allah ingin mematikan, mati. Iblis paham. Maka itu dia minta tempo. Kalau kita sekedar meyakini ini Allah menghidupkan, Allah mematikan, tapi tidak mau ikut kepada perintah Allah, sama tak keimanan dengan iblis? Sama. Tambah lagi kita menentang ayat Allah atau dengan akal. Maka yang pertama sekali menentang syariat dengan akalnya iblis. Banyak tak muridnya sekarang? Banyak. Menurut saya, dia apa yang dilakukan oleh jin? Dia mengukur syariat dengan akalnya. Semua agama sama. Kalau mereka konsekuen, buat di KTP itu agama campur bau. Buat. Kenapa mesti buat Islam juga? Buat aja agama campur bau. Ya enggak? Kalau mereka agama campur bau, kalau meninggal mau diapakan dia? Dikeramaskan, mau dibakar, atau mau dikubur? Bingung dia sendiri mau diapain. Motor saja Pak, kalau dikasih minyak, campur air, campur jus, campur ini, mau udah jalan. Nggak mau jalan motor tuh, padahal motor tak punya pikiran, tapi dia tak mau jalan. Jangan mau bohong-bohong, walaupun motor tak punya pikiran, jangan dibohongin deh. Ya, ini motor tak berpikir dia, tak tahu juga dia. Kita campur itu minyak semua indus ini segala-gala menjadi tak jadi Pak. Mandek dia tak mau jalan. Apalagi orang tak tentu agamanya apa ini apa, semua tak tentu. Identitasnya tak jelas. Ya. Perhatikan Rabbul Alamin Allah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam, kita ini bagian daripada alam, dan alam juga sebagai Rabb Allah mau kita menjaga, memelihara. Kemudian apa lagi? Al-alam, kita di alam. Seluruh selain Allah adalah alam. Tanda adanya adalah Allah, adanya alam. Bagi orang-orang yang filsafat, dia akan bertanya lagi, bagaimana kalau alam tak ada? Pernah saya tanya, itu apa tanda adanya Allah, adanya alam? Lalu dia bertanya, kalau alam tak ada? Saya jawab, kalau alam tak ada, berarti tak ada pertanyaan. Kan? Apa tanda adanya Allah? Adanya alam ciptaannya. Kalau tidak ada alam ciptaannya, berarti ente tak ada. Kalau ente tak ada, berarti tak ada pertanyaan. Sekarang ente mau dianggap ada atau tak ada? Kalau anggap ada, itu tanda adanya Allah. Anggap saya tak ada, berarti tak ada pertanyaan. Maka tak ada jawaban. Lihat. Segala puji milik Allah, tauhid rububiyah, dan rukun pertama dari ibadah. Apa itu? Cinta. Semua cinta milik Allah. Fa'akhirul maratibul hubi'at at-tatayyum, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah. Akhir perjalanan cinta manusia, penghambaan diri kepada yang ia cintai. Itu akhir perjalanan cinta, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah. Orang kalau mencintai istri terlalu mencintai suami, bisa jadi budak. Suami juga kalau terlalu mencintai istri, jadi budak istri. Cintai seadanya. Seluruh cinta kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh. Coba bayangkan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua rukunnya adalah harapan. Terdapat dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam sifat Rahman dan Rahim Allah ada harapan kita. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu
Dan sebagai bukti terimanya itu kita mendapatkan rahmat Allah. Ingat bahwa amalan kita tak masukkan kita dalam surga. Apa yang memasukkan kita dalam surga? Rahmat Allah. Lalu kenapa kita banyak beramal? Supaya di antara amalan itu ada yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat. Kalau ada pengumuman kirim SMS sebanyak-banyaknya, Anda akan beruntung, yang beruntung akan mendapat hadiah umroh. Lalu kita kirim banyak-banyak, tiba-tiba kita mendapat hadiah umroh. Hadiah umroh itu lantaran semua SMS atau salah satu SMS-nya? Salah satu. Harga SMS itu sama tidak dengan biaya umroh? Tidak. Kita diberi umroh bukan karena SMS itu, sebenarnya karena panitia yang memberikannya. Kita beribadah kepada Allah, tidak akan seimbang ibadah kita itu dengan surga Allah. Tak akan seimbang, dunia dan isinya tak akan seimbang. Jangankan surga, nikmat di dunia ini saja tak akan seimbang dengan apa yang kita lakukan itu. Tak seimbang. Ada orang katakan, oh saya miskin, susah, hidup tak punya uang, begini begitu. Lalu ada orang katakan gini, ada orang mau kasih uang 1 miliar, mau enggak? Oh mau, tapi tukar dengan kepala ente, mau enggak? Oh enggak lah, berarti ente orang kaya. Harga kepala ente lebih dari 1 miliar. Mana ada orang mau jual kepalanya 1 miliar? Pak, saya butuh duit Pak, tolonglah beli kepala saya Pak. Ada orang jual macam itu. Kita saja tak merasa kaya diberikan oleh Allah, itu banyak nikmat Allah. Kita merasa susah terus, akhirnya jadi susah hidup kita. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah berikan kepada kita. Nah, kita berharapkan kasih dan sayang Allah pada kita di dunia dan di akhirat. Tak ada yang bisa memaafkan kita, tak ada yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali rahmat dan kasih sayang Allah. Ulama kita katakan, kalau aku melihat surga dengan mata kepalaku, sungguh aku tak punya persiapan nak masuk ke dalam. Tapi kalau aku juga melihat neraka dengan mata kepalaku, aku tak sanggup masuk ke dalamnya. Lalu dengan apa kita nak masuk? Kecuali dengan rahmat Allah. Kita berharapkan rahmat Allah, maka kita perbanyak amalan kita. Belum tahu amalan kita diterima. Ali bin Abi Thalib katakan, kalau aku mengetahui satu saja dari amalanku diterima Allah, itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Satu saja. Karena Allah tidak akan menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Satu saja. Masalahnya kita tahu tak? Amalan kita diterima Allah. Kita duduk dalam majlis ta'lim, Allah menerima amalan kita, kita tidak tahu. Maka itu ketika kita ingin menghisap diri, yang kita hitung adalah amalan yang belum kita kerjakan, sunnah yang belum kita amalkan, bukan amalan yang sudah kita kerjakan. Alhamdulillah, siang tadi saya sudah berinfak 1.000. Kok 1.000? Ya, sebelah saya cuma 500 kata dia. Zikir saya sudah cukup lah. Banyakkan amalan, kita tidak tahu. Maka itu sangat aneh orang kalau berani membagi pahala padahal dia belum tahu amalannya diterima atau tidak. Ini pahalanya kirim sini, ini pahalanya untuk sini. Kita belum tahu amalan kita diterima Allah, kok antum ngirim-ngirim. Saya kalau boleh kirim, saya kirim dosa. Dosa saya untuk penjahat ini, dosa yang ini, penjahat yang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan habis dosa saya. Kalau saya kirim pahala, habis pahala saya. Enggak. Jangan kirim-kirim, kita butuh. Ya? Ini kirim banyak. Terus saya bilang, kan saya kalau boleh kirim, saya mau kirim dosa lah. Saya banyak dosa. Jadi kita kirim dosa kita dengan penjahat-penjahat yang sudah mati duluan Tuhan. Ambil ente dosa-dosa kami ya. Rasain ente jadi penjahat, anak ikut-ikut ente jadi jahat. Ambil dosanya. Tapi tak mau. Tak mau. Kalau boleh begitu, orang kuburan protes juga. Ente kirim-kirim dosa sama anak-anak tak kuat, kata dia. Gitu. Amalan banyak, banyaknya amalan pun harus dengan sunnah. Jangan ikut-ikutan dengan perasaan baik-baik. Datang orang meninggal, azan di kuburan. Apa dia tak takut kalau orang di kuburan itu bangun mau sholat? Dan azan bangun dia rame-rame
kita larang, kenapa? Kan itu baik. Ya, kalau baik, cobalah bayangkan kalau anda minum, anda berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baik atau tidak? Bacaan itu baik. Tempatnya cocok atau tidak? Tidak. Azan baik, tapi tempatnya tidak. Amalan banyak, tapi lihat kualitasnya cocok dengan sunnah. Kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat Allah. Banyak amalan, banyak ibadah, banyak ini, dan Allah menerima amalan kita. Ini harapan. Tidak ada harapan kita kecuali Allah. Tak ada. Kemudian yang ketiga, takut. Malik yaumiddin. Di situ ada mana khauf yang menguasai hari pembalasan. Maka ad-din itu pembalasan. Jangan dikatakan agama. Ad-din itu agama. Kalau Malik yaumiddin hari agama. Tentu gitu jadinya. Nah, ini hati-hati juga kalau belajar terjemahan. Letter like ad-din agama. Malik yaumiddin hari agama. Berubah jadi hari agama. Ad-din itu ya, ad-din hari pembalasan. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Apa itu? Kita tahu. Orang mukmin dia sadar kalau memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, Allah berikan ganjaran. Tapi justru dia lakukan sebaliknya. Tidak memberi makan fakir miskin, menghargai anak yatim. Berarti dia mendustakan hari itu karena apa yang diucapkan bertentangan dengan apa yang ia lakukan. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kenapa? Ini kedustaan. Dianggap mendustakan hari pembalasan. Ini perhatikan. Ada rasa takut. Nah, orang ahli sunnah dia mengibadati Allah dengan cinta, harapan dan takut. Orang murji'ah mengibadati Allah hanya dengan harapan. Pokoknya apapun Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apapun maksiat yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi iman kita. Ini dia mengambil satu dalil apa? Harapan saja. Orang Khawarij mengibadati Allah dengan rasa takut saja. Lupa ayat ampunan. Yang satu memakai ayat ampunan, Murji'ah ayat ampunan. Lupa ayat azab. Khawarij ayat azab, lupa ayat ampunan. Sehingga bagi Khawarij siapa saja yang melakukan dosa besar kafir, kekal di neraka. Sementara orang Murji'ah dosa apapun yang dilakukan tidak mempengaruhi iman. Ahli sunnah pertengahan. Dia ingat ayat ampunan, tapi dia juga ingat tentang azab Allah. Mereka ibadati Allah dengan 3 rukun: cinta, harapan, dan takut. Imam Ibnu Qayyim katakan, cinta, harapan, dan takut ini seperti galaksi, setiap ibadah harus berputar sekitar. Dia ibaratkan seekor burung yang terbang ke puncak gunung. Kalau dia hanya terbang dengan kepala tanpa sayap, sampailah? Tidak akan sampai. Dia dengan berjalan dengan cintanya saja, tanpa harapan, tanpa rasa takut, tak akan sampai ke puncak. Atau dia dengan cinta dan harapan, patah sebelah sayapnya, juga dia tidak sampai. Maka itu orang beriman semuanya, sehingga dia nanti akan sampai ke puncak ibadah. Mana puncak ibadahnya itu? Sempurnanya penghinaan diri dan ketundukannya kepada Allah. Itu puncak. Itu puncak dari ibadah itu, sampai di ke puncaknya. Kita inilah sampai ke puncaknya baru jalan di tempat aja ibadah. Kadang-kadang kita baru jalan di tempat saja. Sholat pun ya hanya rutinitas saja. Tak ada membekas. Kayak orang keluar rumah buka pintu, masuk rumah tutup pintu, kan tak ada bekas apa-apa itu. Sudah rutinitas saja, buka, dan itu nanti masuk, malam-malam tutup lagi jendela, pintu, kunci. Tak ada bekas apa-apa, hanya rutinitas begitu. Banyak orang sholat tak ada bekas.
azan dari sholat itu di dalam dirinya. Banyak ada yang begitu. Belum sampai ke puncaknya. Tidak tenang dengan sholat, menggelisah dengan sholat. Padahal dia sudah ikut manajemen sholat khusyuk. Beberapa kali dia ikut sampai tak khusyuk sholat. Sebab dia bayar sekali ikut. Waktu bayar itu tentu dia ngitung peserta 300 orang. Kalau kali 1 juta berarti 300 juta Ustaz didapat. Sambil sholat dia ngitung. Enak jadi Ustaz ya, 300 juta. Ustaznya mungkin tak khusyuk juga. Ngitung 300 orang, panitia sekian, biaya ini sekian, berapa lagi dapatnya, aja tidak khusyuk. Karena Rasulullah sebutkan kalian tak akan dapat sholat 100%. Kalau ada orang janjikan sama kita dengan pelatihan kita bisa sholat 100%, jelas bohong. Sebab Rasul sendiri sudah sebutkan apa? Tidak dapat 100%. Lalu bagaimana kita nak belajar jadi 100%? Tidak dapat. Rasul sudah sebutkan, kita percaya kepada Rasul. Dan itu realitanya, kenyataan. Kita cari barang hilang umumnya di dalam sholat. Aku hilang, ini hilang. Kalau sudah sholat tuh ingat semua tuh. Nah. Coba belum sholat belum ingat apa-apa, nah. Bayangkan. Apa? Hati kita yang sakit. Ini 3. Jadi kita ibadati Allah, cinta, harapan dan takut. Sholatnya sampai jam berapa? Sholat sampai jam berapa? Jam berapa sholatnya? 3.14. 3.14. Ya, masih ada waktu. Ringkas saja sedikit. Baik, ayat keempat. Apa dia? Ayat kelima ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama kita hilaf juga. Ada yang mengatakan bismillah termasuk dalam Al-Fatihah, dan mengatakan bismillah tidak termasuk di dalam Al-Fatihah. Imam Malik menganggap tidak masuk dalam Al-Fatihah sehingga tidak membaca bismillah tak masalah di dalam sholat. Ya. Umumnya ulama kita memang masukkan. Tetapi Syekh Utsaimin di dalam muqaddimah tafsir juz amma, beliau menjelaskan untuk menyatakan bahwa bismillah ini masuk di dalam Al-Fatihah seharusnya mengeluarkan dalil. Karena bismillah ada setiap ayat, setiap surah ada diawali dengan bismillah kecuali surah Al-Taubah. Tidak ada bismillah di situ. Dan bismillah terdapat di dalam surah An-Naml di ayat 31 kalau tidak salah saya. Lepaslah dari khilaf. Kalau sekiranya dia tak masuk, berapa jumlah ayatnya tetap 7. Apa dia? Ayat terakhir dibagi 2. Karena ayat terakhir pun lebih panjang dari ayat-ayat yang lainnya. Itu pandangan para ulama. Ya, kita lepaslah dari itu, kita biasa. Pada iyyaka na'budu adalah ayat-ayat yang kelima. Ayat yang keempat tadi 1, 2, 3, 4 tadi itu mengandung makna apa tadi? Tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Juga di situ mengandung makna apa? Tauhid ubudiyah dan lengkap di dalamnya dari rukun itu sendiri. Kemudian kita perhatikan iya, dan 3 ayat ini untuk Allah, pujian kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mesti pakai tasdid bacanya, Pak. Kalau tak pakai tasdid maknanya kepada matahari. Salah dia baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berbeda. Ini lapas yang kita baca. Berapa banyak orang salah? Alhamdulillah, salah lagi tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin tak? Ngalamin apa tuh? Salah juga tuh. Banyak ucapan-ucapan. Ghairil maghdubi. Salah lagi tuh. Ya, perlu teruskan. Itu gunanya juga kita belajar tahsin Quran. Kadang lidah kita ini susah. Ya, mengucapkan itu. Kalaupun kita payah, kita akan dapat pahala yang 2 kali lipat.
Udah diajar idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, tapi berusaha. Dua, kita dikasih pahala oleh Allah, pahala kesulitan. Kenapa kita tidak mau diberi pahala oleh Allah? Susah pun kita ditambah pahala. Tetap belajar. Ya. Mali tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan iyyaka na'bud. Ini hak Allah. Didahulukan hak Allah baru hak hamba. Hak Allah apa? Diibadati. Haqqullahu 'alal 'ibadi, kata Rasulullah, hak Allah atas hambanya ayya'buduhu, agar hambanya mengibadati Allah wa la yusyriku bi syai'in, tidak menserikatkan Allah dengan sesuatu. Itu dia. Nah, kita didahulukan mengibadati Allah. Kenapa? Inilah rahasia penciptaan. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk melaksanakan ibadah. Orang diberikan oleh Allah fikiran, diberikan akal fikiran. Akal fikiran. Pertama sekali kita diberikan fikiran. Sudah itu kita diberikan akal. Pikiran dulu, anak-anak kecil sudah pandai berpikir, Pak. Dia bisa mengalahkan ibunya. Dia sudah berpikir macam apa cara menundukkan ibu. Kalau minta mesti nangis. Bu, es krim. Belum ibunya bilang dia sudah nangis dulu. Dia tahu ibunya kalau nangis mesti kasih. Kan banyak gitu. Kadang-kadang ibu-ibu sebagian tak pernah mau bawa anaknya ke mall. Kenapa? Karena anaknya kalau minta belum diiyakan lah nangis dulu, malu. Bapak-bapak, kadang-kadang saya kalau anak-anak ini hebatnya, Pak. Saya tak nyontoh anak lain ya. Anak saya kalau minta sama uminya nangis, kalau uminya bilang minta Abi, langsung tak nangis. Minta juga tapi tak berani nangis. Sebab kalau minta sama saya nangis, saya suruh nangis dulu. Nangis dulu, enggak lagi nangis sampai selesai, nangis dulu. Enggak lagi nangis. Akhirnya dia kalau minta tak pernah lagi mau nangis. Sebab kalau dibilang nangis udah kayak kalau ibu nangis udah jangan nangis ini. Ini ibu belikan ini. Udah itu jadi senjata tuh. Berarti dia lama pikir tuh. Tapi dia melakukan maksiat, berdosa tak dia? Belum. Akalnya sudah ada, tapi dia belum berfungsi. Maka itu anak melakukan dosa tak dihukum karena dia belum berfungsi. Setelah balik baru berfungsi, sebab akal itu alat untuk menerima beban syariat. Orang gila alatnya sudah ada tapi rusak, maka itu dia melanggar syariat, dia tidak berdosa. Kalau antum ingin melanggar syariat dan tidak berdosa, aku salah lah tuh. Orang tidur, alat menerima beban syariatnya ada, tapi sedang istirahat. Maka gugurlah beban syariat pada orang gila, orang tidur, anak-anak. Anak-anak belum berfungsi. Orang gila sedang rusak. Orang tidur sedang istirahat. Antum masukkan kalau mau melanggar maksiat kepada Allah, pilih salah satu dari tiga ini ya. Nah, pilih saja kalau mau ya, mau kembali menjadi anak kecil, jadi pikun. Itu makanya orang pikun lah tak tahu apa-apa. Kadang-kadang kita sendiri belum apa-apa lah pikun juga kadang-kadang. Mana kacamata Abi tadi? Mana? Begitu cermin? Ini kacamatanya. Ada di sini, itu lupa ada kacamatanya sendiri. Itu masih lumayan. Kadang-kadang di cermin lupa mukanya sendiri. Siapa ini yang masuk-masuk dalam kamar ini? Tapi kok jadi hitam kayak gini kita lihat. Nah itu, padahal olahraganya setiap hari tuh.
Perhatikan. Ya. Nah, didahulukan ibadah. Karena ini tujuan penciptaan. Allah berikan akal, Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pikiran agar kita bisa memilih. Akal yang sehat mesti dia memilih ketentuan syariat. Kenapa? Karena syariat itu di atas akal. Cahaya syariat menerangi cahaya akal. Berjalan dia. Tapi ketika ini syariat ada, akal mulai ingin ngakal-ngakali. Bolak-balik, ala hukum ini apa ini tidak sesuai dengan akal kita, bertentangan dengan pikiran kita. Mukjizat juga itu bertentangan dengan tidak bisa dicerna oleh akal. Wajar, mukjizat memang tidak bisa dicerna oleh akal karena dia berada di atas akal. Kalau sudah mukjizat bisa dicerna oleh akal, tak jadi mukjizat dia. Dia di atas akal. Itu mukjizat tinggi, tak terjangkau oleh akal. Itulah mukjizat. Karena itu Allah yang melakukan, tidak mengenal hukum kausalitas, sebab akibat tak ada. Tunduk akal itu kepada ketentuan syariat. Nah, ibadah kita kepada Allah kita dahulukan. Kalau kita mendahulukan ibadah kepada Allah, Allah sayang. Jadi Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, kita minta tolong atau tidak minta tolong, Allah pasti bantu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar mendirikan salat. Sabar amalan hati, salat amalan jawari. Minta tolonglah kepada Allah dengan melakukan ibadah kepada Allah. Kalau kita mengibadati Allah, Allah akan menyintai kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita, dalam kesusahan mesti Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Itu rahasia. Tapi kalau kita dahulukan permintaan kita, Allah tetap berikan, tapi Allah tak menyintai. Orang-orang kafir dia minta, tapi dia tidak mengibadati Allah. Allah berikan atau tidak? Allah berikan, tapi Allah tidak menyintai mereka. Pelaku maksiat, kadang-kadang kita berpikir-pikir aneh juga pelaku maksiat itu ada aja jalannya nak judi itu. Kita lah tak terpikir tuh judi itu. Ternyata dia ada jalan ke judi. Banyak saya temui gitu Pak. Kita pergi pasar saya lihat ada orang ngadu batang korek api. Apa dia dengan batang korek api? Ternyata sedang berjudi. Mana yang patah bayar? Aduh patah bayar. Ada yang lain lagi, otaknya judi. Saya pergi satu toko pagi-pagi dia melapor bahwa ada kecelakaan ini. Apa yang dilihatnya? Mobil itu nomor berapa? Dan masang nomor. Bukan nak nolong orang. Tak terpikir kita, tapi terpikir dia. Ada aja jalannya untuk lakukan maksiat Pak. Pencuri sehebat apapun dibuat, ada aja jalannya nak mencuri Pak. Panjang akalnya, pintar kita, pintar pencuri. Indonesia ini negara rakyatnya rasa memiliki itu kuat dibanding negara-negara lain. Sangat kuat. Itu letak motor, letak mobil, jangan tepi jalan. Sebab orang sambil lewat, kalau dia merasa itu milik dia, ya ambil aja. Karena rasa kepemilikannya sangat kuat sekali. Lihat itu, sendal antum, apa antum, dia rasa milik dia, dia pakai aja tuh masalahnya. Karena bangsa kita ini rasa kepemilikannya sangat tinggi. Kalau yang lain tidak, kalau ini milik negara, ya sudah. Tak akan diganggu-ganggu dia tuh. Tak usah-usah, atau pasang kamera di lampu merah. Enggak, dia bisa rasa dia punya dia tuh, dia ambil itu. Nah, bangga kita dengan bangsa kita yang memiliki rasa kepemilikan sangat tinggi sekali ya. Bangsa lain susah. Ya? Dan kita susah diatur memang iya. Sebab nenek moyang kita pejuang. Jadi antum kalau ngatur memangnya kakek antum pejuang, kakek anak pejuang juga. Ngatur apa ini? Sama-sama anak pejuang Pak. Nah itu susahnya lah. Perhatikan tadi bahwa iyyaka na'budu, hak ibadah. Dahulukan hak Allah, kita dapat cinta Allah. Wa iyyaka nasta'in, baru kepadamu kami minta pertolongan. Isti'anah itu minta pertolongan pada Allah dalam senang dan susah.
Besok dia cerita di kedai kopi, untung saya azan kemarin. Kalau saya tak azan, habis kampung. No, hebat. Dia pula yang hebat sebenarnya. Gara-gara azan dia tadi, padahal azan dia pun tak sampai. Lah bergabung dengan qomat. Saking lama kita tak tahu beda azan dengan qomat. Itu kalau terdesak. Ibu-ibu pun, kalau ibu-ibu punya suami kerja, mau dipindahkan ke Irian Jaya, ya, boleh pulang 5 tahun sekali, gaji dipotong 50%, pulang jalan kaki. Allah, Maya saya yakin sebelum berdoa lah nangis dulu tuh, ya Allah, jangan Engkau jadikan suamiku golongan orang-orang yang dimutasi. Ya. Tapi kalau sudah tak jadi dimutasi, Bu, gimana suaminya? Jadi mutasi? Oh, enggak, suami saya orang dibutuhkan perusahaan, rupanya salah nama. Aku sombong. Kita juga begitu. Kita kalau mendapat nikmat Allah itu dua sikap kita. Ima kita seperti Nabi Sulaiman, ima kita seperti Qarun. Kalau Qarun bukan bicara pelitnya, Pak, tapi cara menerima nikmat. Qarun ketika menerima kekayaannya, apa kata dia? Innama utitu ala ilmi indi. Harta ini kudapatkan atas ilmu yang ada padaku. Kita kalau kerja perusahaan, naik pangkat, naik jabatan, gimana? Naik jabatan? Iya, saya ahlinya kalau bidang ini. Nah, sama dengan Qarun. Saya, kalau bukan saya, usaha bagaimana? Usaha saya berhasil. Saya kan ahlinya dalam bidang ini. Marketing saya mantap seperti ini. Antum harus belajar. Lihat, sombong kayak Qarun. Banyak ada orang sikap seperti itu. Lihat Nabi Sulaiman. Tidaklah apa yang diberikan Allah kepadaku ini hanya untuk memujiku. Apakah aku hamba yang bersyukur atau tidak? Lihat. Hartanya, mana banyak Qarun atau Sulaiman? Nabi Sulaiman ini kekuasaannya, jin-jin tunduk kepadanya, ilmunya banyak, tapi tawadhu'nya. Kita Allah baru aja usaha sedikit lancar, oh saya memang ahlinya marketing seperti ini nih, pengalaman sudah 70 tahun. Umur kamu berapa? 50 baru. Di 50 pengalamannya 70 tahun. Nanti dia sudah berjualan dalam kandungan gitu. Pengalamannya sangat hebat ya. Saking sombongnya Pak, kadang-kadang orang kalau sombong itu macam-macam menceritakan. Banyak. Ente masuk itu kerjaan. Saya yang masukkan. Kalau bukan saya tak masuk. Padahal dia lah berapa tahun nak mendapat pekerjaan tak masuk-masuk tuh. Nyambung deh. Jangan. Nikmat syukur. Ya. Nih, dulukan ibadah kepada Allah. Sudah itu apa lagi? Bawa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas. Bukan kita di jalan yang bengkok. Yang namanya siratal mustaqim. Jalan yang luas, lapang, tidak ada pendakian, tidak ada penurunan, lurus datar. Semuanya masuk. Ihdinas sirat, jalan yang lurus. Kita minta bukan kita tidak berada di jalan yang lurus, tapi ini isyarat juga bahwa banyak jalan yang akan datang. Istiqamahkan kita di jalan yang lurus. Kita Islam sudah di jalan yang lurus, tapi kita perlu istiqamah di jalan yang lurus. Karena akan banyak jalan dari 3 golongan ini. Disebutkan oleh Allah, orang diberi nikmat, orang yang dimurkai Allah, orang yang sesat. Jalan yang sesat sangat banyak. Semuanya akan mengajak kita kepada jalan itu. Orang yang diberi nikmat sedikit. Ketika kita sudah diberi nikmat kepada sunnah, nikmat Islam banyak orang dapat. Nikmat sunnah sedikit orang yang dapat. Istiqamah di atas sunnah itu sangat berat. Karena akhir zaman itu kita disuruh Rasulullah gigit itu sunnah dengan gigi geraham.
tekan gigi depan. Sebab kalau gigi depan sekali tarik dengan gigi-gigi kita tercabut. Gigit dengan gigi geraham. Kalau kita sudah megang sunnah, berapa banyak orang yang akan mencabut sunnah itu dari kita. Itu dia. Maka kita pegang kuat, gigit dengan gigi geraham sehingga mereka tidak bisa menarik sunnah itu dari kita. Banyak yang dia ucapkan. Pakai celana di atas mata kaki. Dia tanya, banjir di mana tadi? Nanya pula, di Jakarta sering banjir dia tak tahu. Bukankah orang sedia payung sebelum hujan? Kalau kita ditanya itu kenapa apa celananya dipotong? Ya, persiapan sebelum banjir. Ngapain? Jadi kalau lihat laki-laki celana di atas mata kaki asing. Perempuan di celana di atas mata lutut asing. Kan aneh-aneh orang. Banyak yang menghujat kita. Masalah celana kita dihujat, masalah jenggot kita dihujat, semuanya. Pak, orang lebih takut pada jenggot daripada pada kita. Sebab dulu ketika jenggot tak ada, dia baik dengan kita. Begitu sudah nampak jenggot, dia lari dengan kita. Bayangkan kalau sempat jenggot itu berjalan sendiri tanpa wajah. Macam-macam cacian, Mbak. Makin panjang jenggot makin bodoh. Einstein aja berjenggot, Pak. Einstein, Pak. Wali-wali kita berjenggot. Kalau tidak sepaham, jangan menghina sunnah. Itu paling penting. Kita tak mau tumbuh juga, jangan menghina. Kita beda pandangan, ini katakan wajib, yang ini katakan tidak, oke. Tapi Anda jangan menghina sunnah Nabi. Karena itu sunnah para anbiya wal mursalin. Para ulama kita, para wali kita. Jangankan dalam Islam, di luar Islam aja orang bangga dengan jenggot. Sun Bokong aja jenggotnya banyak. Sun Bokong. Kayangan aja habis dihancurkan oleh dia tuh. Bayangkan itu. Perguruan Saudi, yang paling tinggi ilmunya jenggotnya mesti banyak. Lihat kalau nonton film Saudi itu, ya, yang paling tinggi ilmunya itu jenggotnya mesti panjang. Kalau baru-baru belajar, tak pakai jenggot. Kan hebat sebenarnya wali-wali kita semua pakai jenggot, ya. Ada mungkin wali kelas, wali murid itu terserah. Tapi kalau kita tidak sepaham sudah, artinya kita jangan sampai menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bijak. Orang yang bijak seperti itu, ya. Imam Syafi'i ketika berbeda pandangan dengan ulama yang lain, beliau langsung menyalami, ya saudaraku, apakah kita tidak layak untuk jadi sahabat? Kita kan tetap saudara, walaupun kita punya pandangan yang berbeda. Lihat ini Imam Syafi'i. Perhatikan keadaan. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, istiqamahkan kami di jalan yang lurus ini. Islam. Karena kita banyak digoyangkan. Banyak pengaruhnya. Istiqamah itulah yang susah. Sampai Ibnu Abbas mengatakan tidak ada ayat kata Rasulullah yang membuat beban Rasulullah sampai mudah beruban kecuali ayat tentang istiqamah atau semisalnya. Karena istiqamah itu susah. Sangat susah. Nak rutin ngaji itu susah. Sebab kadang-kadang jadwal pengajian itu yang anehnya, ya, tugas itu adanya pas jadwal pengajian terus. Begitu tak ada pengajian, tak ditugaskan toh. Begitu ada pengajian, ada aja tugas. Pesanan orang lah, inilah semuanya. Jadwal ngaji aja tuh. Tapi begitu tak ada pengajian, tak ada yang pesan-pesan itu. Kita haraplah mudah-mudahan ini tak ada nih pesanan nih. Ya, ada jadwal kajian, tak ada. Begitu kita ada jadwal kajian, pesanan datang. Tinggal pula. Nah, untuk istiqamah itu susah. Sangat susah. Maka itu saya sering bilang kan, antum kalau ngaji jangan pakai ilmu sabun. Apalagi ilmu batu.
Batu kan sekali muncul lalu tenggelam, tenggelam selamanya Pak. Kalau ilmu sabut lumayan sedikitnya. Minggu ini ngaji, ya, 3 bulan baru muncul lagi ya. Ada lagi minggu ini ngaji, hampir setengah tahun tak muncul. Sampai temannya ketika ketemu, Assalamualaikum. Kaget teman. Ada apa? Ini masih hidup bunyinya. Saking lamanya tak muncul. Nah itu ilmu sabut namanya itu ngaji. Tanggung-tanggung belajar. Akhirnya apa yang terjadi, ilmu itu pun tanggung-tanggung, tak pernah berlanjut kajian, ya. Nah, itu nak nyombong mana-mana tuh, ya. Oh itu sudah, saya sudah lama ngaji, udah tamat saya ngaji. Kalau itu sampai pernah saya ngaji satu tempat, saya bilang kita bahas tauhid asma wa sifat ya. Udahlah Ustaz, itu aja sebenarnya tauhid itu. Apa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Saya udah banyak baca buku itu Ustaz, katanya. Tak tamat saya kata. Waduh, saya bilang, antum lah tamat, anak belum tamat-tamat juga, ya. Lampai 20 tahun baca-baca tak tamat-tamat juga. Antum baru 2 tahun udah tamat, cepat sekali baca. Nah, kalau gitu ada tanya lah. Ngapa Ustaz? Tidak, agak bingung juga tentang tahriful labsi wa tahriful maknawi dalam tauhid asma sifat. Bisa tak antum jelaskan? Apa tuh Ustaz? Apa tuh? Itu bukan jawaban apa tuh? Aneh-aneh John. Dia sombong. Kadang-kadang kesombongan itu baik. Kadang-kadang tanyanya pun kayak orang tinggi dah. Orang sains. Pak Ustaz, saya tanya, kalau kita di bulan, kiblat kita di mana Pak Ustaz? Wah, dengan ngangguk-ngangguk kepala, anak bilang antum pergi ke bulan, sampai sana telepon anak. Nanti anak kasih tahu di mana kiblatnya ya, sampai dulu ke bulan. Karena aneh pertanyaan antum. Anehnya di mana? Ibu-ibu datang bulan aja tak pernah cari kiblat. Tak pergi ke bulan ibu-ibu, tidak tanya bulan. Tidak ada ibu-ibu sibuk cari-cari kiblat. Antum belum sampai ke bulan, antum belum cari kiblat. Aneh pertanyaan. Hati-hati itu. Ya kan Bu? Tak pernah ibu-ibu kalau datang bulan itu cari kiblat. Tidak, lari dia dari kiblat tuh. Ya, saya rasa itu dulu. Masih ada sedikit. Kalau mau bertanya, alhamdulillah. Tak mau bertanya, alhamdulillah. Ya, subhanallah nikah satu lain dan astagfirullah. Itu cara nikah saja Ikhwan. Ini tak ada jadwal nih. Pak Bakhtiar nelpon saya. Ya. Ngaku pula HP saya hidupkan perintah. Nah, silakan. Perputaran matahari mengelilingi bumi itu lebih bumi mengitari matahari itu lebih diyakini umat Islam daripada Al-Quran. Ini kenapa? Di pertama kan seperti itu. Bumi lah mengelilingi matahari, padahal di ayat itu matahari yang mengelilingi bumi. Iya. Apa yang menjadi pertanyaan? Mengapa seperti itu? Iya, karena umat Islam masalahnya sudah terpengaruh dengan dunia pengetahuan. Mereka menganggap pengetahuan itu adalah sebagai standar untuk menentukan kebenaran Al-Quran. Bukankah sekarang banyak pengetahuan telah membuktikan kebenaran Al-Quran? Kan banyak itu ngomong tuh. Kita tanyakan, kebenaran pengetahuan pasti atau nisbi? Kebenaran Al-Quran pasti atau tidak? Pasti. Lalu bagaimana kebenaran yang tak pasti menjadi standar untuk menentukan benarnya yang hakiki? Salah. Kebenaran yang tak pasti ini seharusnya ditentukan oleh kebenaran yang pasti. Ini keadaan seperti itu terjadi. Ya. Nah, saya pernah seminar itu, saya katakan, antum meyakini bahwa bumi mengelilingi matahari. Dia meyakini bumi mengelilingi matahari. Oke, saya bilang. Dunia pengetahuan ngaku tak bahwa matahari bergerak. Kalau antum tidak mengaku matahari bergerak, antum kembali zaman kuno, antum tidak
tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dunia pengetahuan mengakui matahari itu bergerak. Yang tidak diakui oleh pengetahuan, matahari memutari bumi. Itu yang tidak diakui oleh dia. Tapi matahari bergerak. Dunia pengetahuan mengakui 720.000 km per jam. Itu pengakuan dunia pengetahuan mengelilingi galaksinya. Oke? Lalu kita juga anggap saja kita mengakui bahwa bumi mengelilingi matahari. Berapa gerakan bumi? Berapa gerakan? 3. Berputar pada porosnya, berputar mengelilingi matahari, bergerak mengikuti matahari. 3. Pertanyaannya, bumi mengikuti matahari mengelilingi galaksi dengan kecepatan 720.000 km per jam. Pesawat luar angkasa terbang dengan kecepatan umpamanya, walaupun belum ada, 100.000 km per jam. Satu ketika pesawat luar angkasa keluar dari orbit bumi, kira-kira bisa tak ngejar bumi? Lalu dari mana pesawat itu bisa turun ke bumi lagi? Sedangkan bumi bergerak dengan kecepatan 720.000 km, dia harus ikut matahari. Kalau tidak ikut matahari, beku bumi. Tertinggal. Kalau terlalu cepat, terbakar bumi. Tapi sekarang semuanya stabil. Lalu pesawat yang luar angkasa yang kecepatannya taruhlah 100.000 km, dari mana dia bisa balik ke bumi, ikhwan? Tak akan bisa. Ini menunjukkan bahwa bumi tidak berputar mengelilingi matahari, sehingga pesawat itu bisa bolak-balik kembali lagi ke bumi. Kalau bumi bergerak, ini pesawat tak ada yang bisa balik, tak ada yang bisa balik. Begitu kecepatan bumi, apalagi satu ke kiri, satu ke kanan, di mana dia masuk ketemu dengan kecepatan demikian? Pikirkan orang pengetahuan kalau dia ahli. Tugas sana cuma buat kacau aja. Sampai gini belum ada jawaban. Cari, kalau lihat bumi berputar pada porosnya, tapi ada pula yang kelewatan. Oh, enggak, bumi tidak berputar sama sekali. Buktinya kita tak merasakan. Ini pun salah. Kita tak merasakan bumi berputar, itu rahmat dari Allah. Ya akhi, jangan bermimpi untuk merasakan gerakan bumi. Orang perut kita yang bergerak-gerak itulah kesakitan kita. Bumi nak bergerak itu merasakan. Allah sudah kasih kita tak merasakan gerakan bumi. Baru sedikit aja gerakan itu dirasakan Allah, lah bingung kita. Itu pencernaan dalam perut kita, Pak. Bekerja atau tidak kerja. Antum merasakan tak gerakannya? Tidak. Tapi kalau antum sempat merasakan, antum lah mulai sepuluh antum tuh. Lah kacau pikiran, aduh mulai dia mulai bekerja, tapi capek dia bekerja, antum lah sakit-sakit. Gimana nih? Ah itu bersyukur Allah tak berikan. Terasa itu, jangan diminta-minta. Kalau bumi ini berputar, kita naik aja pesawat gini, lalu kita tunggu di sini. Letak di sini. Itu logika yang salah. Antum naik pesawat terbang, antum berada di atas di dalam pesawat terbang, bolak-balik antum selagi di dalam pesawat itu antum tak. Coba antum keluar dari pesawat, tinggal antum pesawat. Antum berada di bumi, berada di atmosfer bumi, antum tidak akan lepas dari orbit bumi. Tapi keluar dari atmosfer bumi, antum tidak akan jatuh pada titiknya. Maka itu air hujan itu tidak ada namanya ke atas tuh garis lurus, tetap garis cemeret. Dunia fisika, astronomi, bantah ini boleh, tapi antum harus tahu. Jangan bantah-bantahan begitu saja. Ini harus paham. Orang bilang orang Islam ini, jangan pak, bumi berputar. Maka itu untuk lihat kan matahari kadang-kadang mereng. Sepanjang tahun kadang lurus, mereng. Ya. Terjadi kemerengan, kadang-kadang sejajar. Di Al-Quran disebutkan Rabbul Masriq wal Maghrib, Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain, Rabbul Masyariqi wa Rabbul Magharib. Itu disebut Allah. Rabbul Masriq wal Maghrib, timur dan barat, tenggelam dan terbitnya matahari. Dua timur, dua barat. Sebab 24 jam, 2 kali terbit, 2 kali tenggelam. Ya, banyak timur, banyak barat, sepanjang tahun. Tengok gerakan Allah sudah sebutkan di ayat lain. Allah katakan lagi, yukawwiru laila fil nahar wa yukawwiru nahara fil lail. Allah memutar malam kepada siang, memutar siang pada malam. Berputar itu pada benda yang bulat atau
kita ini, kita harus paham juga ini. Apapun yang ditemukan oleh dunia pengetahuan yang sudah tidak terbantahkan lagi pasti tidak akan pernah bertentangan dengan Quran. Masalahnya kita kadang-kadang tidak memahami konteksnya. Ini tidak bermakna Al-Quran ayat pengetahuan, tapi pasti matahari berjalan sudah diakui oleh dunia pengetahuan. Tapi itu pengetahuan terlambat menyebut pengakuan. Allah sudah sebutkan 14 abad yang lalu, wasyamsi tajri li mustaqarrin laha. Ya, cuman itu tadi saya katakan dari mana ini? Pikirkan aja orang pengetahuan. Kenapa pesawat itu bisa ngejar bumi? Ya. Ustaz, bolehkah mendengarkan ayat-ayat ruqyah melalui media seperti AP dan lain yang dibacakan oleh seorang qari? Apakah perbuatan tersebut sama hukumnya seperti minta di ruqyah? Ya. Tidak, banyak cara kita saja. Ya, dengar-dengar Al-Quran secara umum, tidak mesti ayat-ayat ruqyah. Semua ayat bisa untuk ruqyah. Tidak ada bacaan khusus. Kalau ada bacaan khusus, harus ada nas yang mengkhususkan. Mbak, siapa kita bisa meruqyah? Ini sebelum ada ruqyah center, belum banyak kemasukan. Semenjak ada ruqyah center, makin banyak orang kemasukan. Boleh kamu bicarakan teman atau orang lain untuk mencari solusi kepada suami? Boleh. Kalau benar-benar suami itu dikira-kira bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau menceritakan teman dan orang lain kepada suami, apalagi seorang wanita menceritakan wanita lain kepada suaminya, hati-hati. Cerita apa? Dia cantik, dia ini, tapi itulah masalahnya mas ini. Udah cantik begini, dapat suaminya begini. Nanti solusinya menyongkok. Ya nanti mas akan menyelesaikan solusinya. Kan bahaya tuh. Kalau cerita untuk masalah ada bisa. Karena harus kadang-kadang akhwat cerita awalnya ini menyelesaikan. Mungkin suami kita bisa berikan pandangan ini, nanti kita yang menyampaikannya lagi. Ya, tidak mesti ustaz, ya. Tidak mesti ini. Kalau bisa menyelesaikan bagus. Tapi kalau kira-kira tidak, jangan, ya. Itu saja. Pas waktunya kan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.